Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana haji kita dengar tuh tentang kematian? Kita jadikan itu adalah itibar buat kita. Kita jadikan sebagai pelajaran buat kita. Kita jadikan sebagai kita ini nasihat buat kita yang masih hidup. Kita pun suatu saat akan seperti itu. Wa ma tadri nafsun ma taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak pernah kita tahu di mana, kapan kita akan mati. Betul? Ada yang tahu tentang kematian di mana? Nggak ada. Dan kematian tidak pernah memiliki syarat utama kecuali ajal. Waktu malam ketiga dikatakan oleh Ustaz Andi Fahrijal, kematian tidak pernah pandang namanya abjad A, B sampai dengan Z. Memang kalau misalkan mulai dari A, waduh kasih Ustaz Andi Fahrijal duluan. Tapi alhamdulillah Jainuddin MZ, Jainuddin terakhir ternyata mati duluan. Yang namanya kematian nggak pernah pandang bulu apa aja, nggak pernah pandang laki perempuan, nggak pernah sakit, nggak pernah dalam keadaan susah. Yang sakit kadang-kadang matinya belakangan, yang sehat olahraga tiap hari kadang-kadang mati duluan. Karena Allah sudah takdirkan tidak pernah ada syarat utama dari kita. Yang sakit belum tentu jadi syarat utama buat mati. Yang sehat pun jangan sombong, sehat juga banyak yang mati duluan. Yang namanya kematian kita tidak pernah tahu kapan akan datang kepada kita, dan pasti kematian itu datang kepada kita. Mau siap, mau tidak, mau takut, mau berani, mau bekalnya banyak, mau dikit, kalau Allah sudah takdirkan kematian itu datang kepada kita, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kagak bisa maju, kagak bisa mundur, nggak bisa ditawar, nggak bisa disogok, nggak bisa diapa-apain. Harus hari itu juga kalau ajal sudah datang kepada kita. Allah sudah menerangkan dalam Al-Quran, banyak yang menerangkan tentang masalah kematian. Kematian pasti akan datang kepada kita. Allah terangkan dalam surat Al-Jum'ah, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kenapa kita takut dengan kematian? Kenapa kita khawatir kalau kematian datang kepada kita? Kadang-kadang kita mendengar orang mati, tetangga mati, kadang-kadang kita udah deg-degan, takut dengan kematian tersebut. Yang menjadi penyebab kematian tersebut, kita takut kepada kematian karena bekal yang belum ada. Yang ada dalam diri kita dominan dosa lebih banyak daripada pahala, betul? Pahala kadang-kadang tertimbun dengan dosa lebih dominan, lebih banyak. Badan kita aja kalau kita timbang ada 100 kilo, dosa kita 200 kilo. Makanya dosa-dosa yang telah kita perbuat jangan kita lupain. Dosa kita 20 tahun yang lalu, barangkali kita berduaan sama si Neng, gosok-gosok di bawah pisang. Ingetin, jangan main lupain. Tapi kalau kebaikan yang kita kerjakan kemarin, berusaha untuk kita lupakan. Tapi kematian harus kita ingat-ingat. Kita yang udah usia 50 tahun, udah yang 70 tahun, udah 80 tahun, barangkali punya memori, punya kenangan masa lalu 40 tahun yang lalu. Barangkali 40 tahun yang lalu malistrik juga belum mati. Mungkin kalau dia ke rumah perempuan juga, orang tuanya kadang-kadang juga bisa menasihati dengan baik, tapi suatu saat ada kesempatan, kadang-kadang juga keterlaluan kita kerjakan juga. Dosa. Maka itu dosa yang kita punya menyebabkan kita takut sama kematian. Coba kalau kita lihat ulama-ulama, ya para wali, para asatidz, para habaib, yang memang ulama tersebut, para habaib tersebut, untuk dosanya mau udah dikit, pahalanya banyak, mereka siap. Tapi kalau kita tawarkan mau mati, ntar dulu, saya pengen hidup 1000 tahun lagi. Tapi kadang-kadang kalau kita minta umur yang panjang, minta dipanjangkan umur, pengen lama hidup di dunia, kadang-kadang juga khawatir juga, udah gak ada temennya, masa teman juga mana kecil. Nah, Allah punya urusan. Makanya Allah terangkan dalam surat Al-Jumu'ah, katakanlah innal mauta, sesungguhnya kematian,
yang selama ini kita takutkan, selama ini kita khawatirkan. Kadang-kadang kita takut di sini, kita pergi ke sana. Seandainya kita bisa ngumpet di lubang semut, kita ngumpet takut dari kematian. Namun kematian sudah ada di lubang semut menunggu kita sebelum kita datang. Bahkan kalau kita takut, kita sembunyi di langit yang ketujuh. Waman haba asbabal manaya yanalnahu wa iyyarqa abas asbabas sama'i bisulam. Seandainya kita takut di bumi kematian datang, kita ngumpul atau ngumpet di langit yang ketujuh, maka kematian sebelum kita sampai udah sampai duluan nungguin kita. Tidak bisa kita luput dari kematian. Makanya kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekalah kalian, siapkanlah bekal yang paling bagus ada takwa kita kepada Allah. Kerjakan apa yang Allah perintahkan, jauhkan larangannya. Kadang-kadang kita lebih senang larangan Allah daripada perintah Allah. Kadang-kadang kita lebih sombong dengan dosa daripada pahala. Pada dosa akan menjadi beban berat buat kita ketika kita sudah masuk ke liang kubur. Pahala yang kita kumpulkan ternyata tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita tingkatkan, tidak pernah kita perbanyak. Bahkan itu yang akan menjadi penenang dan juga penyelamat kita di dalam kubur tersebut. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian itu pasti akan datang kepada kita. Summa turaduna ila alimul ghaib wa syahadah. Kemudian kita dikembalikan kepada Allah, Zat yang gaib, Allah yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita. Dengan satu proses kita dipindahkan dari alam dunia ke alam kubur. Setelah kita berada di alam kubur, bukan berarti sudah bebas tentang urusan dunia. Justru awal permulaan kita diminta pertanggungjawaban ketika kita berada di alam kubur tersebut. Apa yang kita kerjakan? Dosa atau pahala yang kita perbanyak? Larangan atau perintah yang kita kerjakan? Nanti di alam barzah, di alam kubur tersebut akan diminta pertanggungjawaban. Hadirin dan hadirat sidang takziah yang berbahagia. Maka ketika kita masuk ke liang kubur dengan diameter ukuran sekian, kemudian ditambah dengan tanah, kemudian diinjak-injak, kemudian ditumpukan, kemudian kita ditinggalkan, tidak ada satupun manusia yang akan menemukan kita, walaupun kita dicintai oleh istri kita. Seandainya kita yang mati, apakah istri kita mau nemenin juga? Enggak akan bisa. Kita punya anak cuma nganterin doang, kita punya istri nganterin doang, punya harta nganterin doang. Semuanya akan pulang dan tidak ada satupun yang mau menemani kita. Kadang-kadang suami meninggal, istri di rumah. Kadang-kadang tidur yang tadinya bersama-sama di kamar udah ketakutan, di kamar tidur bareng-bareng di ruang tamu numpuk. Dia ke kamar bawaannya merinding, bulu kuduk pada bangun. Ngeliat kalender goyang-goyang, waduh si bapak pulang nih. Pas dilihat ternyata ada cicak lagi kawin, takut bawaannya. Tuh. Memang rasa takut ada dalam diri kita, ada. Tapi jangan terlalu takut banget, sama mati juga jangan terlalu berani. Nantang jamat kematian juga jangan terlalu takut. Nanti sebelum mati duluan karena takut. Masuklah ke liang kubur dengan keadaan sendiri, gelap gulita. Gelapnya tidak bisa kita bandingkan dengan gelapnya dunia. Kalau gelapnya dunia di tengah malam, jam 1 malam listrik mati, semua terkunci, orang terlelap tidur. Kemudian kita terkunci, mati lampu, kita teriak. Mungkin tetangga kamar, orang tua kita, karena kita menjerit, mereka datang buru-buru menolong kita. Tapi seandainya kalau di alam kubur tersebut kita berteriak, terdengar oleh manusia yang ada di dunia, terdengar oleh makhluk yang ada di dunia, jeritan kita lagi disiksa. Kira-kira orang yang dengar mau nolong deketin apa kabur? Menjauh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.